Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem berkelanjutan pada bidang transportasi. Yang pertama, definisi sistem berkelanjutan pada bidang transportasi. Kata berkelanjutan dapat juga diartikan bahwa suatu peristiwa tidak terjadi hanya dalam kurun waktu, namun akan terus berlangsung terjadi selama kurun waktu yang cukup panjang. Untuk sistem berkelanjutan di bidang ekonomi, pada aspek ekonomi maksudnya, yaitu sistem transportasi yang dapat menekan perkembangan ekonomi dan mendukung gaya hidup modern masyarakat, sehingga dapat menciptakan sebuah perkembangan ekonomi yang pesat. Lalu, sistem berkelanjutan bidang transportasi pada aspek lingkungan, yaitu sistem berkelanjutan yang dapat mengubah lingkungan menjadi lebih baik, serta sistem berkelanjutan bidang transportasi pada aspek sosial, yaitu sistem yang dapat mempermudah masyarakat dalam bepergian untuk menjalankan aktivitas mereka dan dapat bepergian dengan nyaman dan juga efisien. Harapan mengenai sistem transportasi, ada 5 harapan. Yang pertama, sistem transportasi yang bisa mencakup semua wilayah, yaitu baik wilayah pedesaan ataupun perkotaan dengan sama baiknya. Lalu yang kedua, sistem transportasi yang aman dan juga dapat memanjakan pengguna. Lalu yang ketiga, sistem transportasi yang aman dan tidak mencemarkan lingkungan. Dalam artian, sistem transportasi yang diciptakan dapat menjaga kelestarian lingkungan serta tidak terus-terusan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Yang keempat, sistem transportasi yang mudah didapatkan dan juga efisien. Maksud dari mudah didapatkan ini ialah sistem transportasi yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, baik itu yang di perkotaan ataupun pedesaan tanpa terkecuali. Lalu yang terakhir, sistem transportasi yang pengeluarannya terjangkau oleh semua masyarakat umum, atau sistem transportasi yang biaya transportasinya itu dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat kecil ataupun masyarakat yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah yang ada di Indonesia beserta solusinya dalam berbagai aspek. Di sini ada 6 total aspek yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang kebutuhan mobilitas masyarakat. Untuk identifikasi masalahnya ada 2. Apakah sistem transportasi yang ada telah dapat menjangkau semua akses wilayah? Solusinya adalah dengan memeratakan pembangunan infrastruktur yang ada di setiap wilayah. Yang kedua, apakah rute-rute transportasi sudah fleksibel dan mudah diakses? Solusinya adalah dengan pembuatan atau penambahan rute serta armada transportasi yang baru. Yang kedua adalah mengenai efisiensi sistem. Identifikasi masalahnya adalah apakah masyarakat merasa nyaman saat berkendara? Solusinya adalah dengan regulasi tentang kenyamanan dibuat agar kenyamanan meningkat. Yang kedua, apakah jalur khusus yang dilalui transportasi sudah efisien? Solusinya adalah dengan menertibkan lajur khusus kendaraan roda 2 dan roda 4. Aspek yang ketiga adalah tentang kapasitas infrastruktur. Identifikasi masalahnya, apakah infrastruktur yang ada telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Solusinya, pengoptimalan penggunaan infrastruktur menurut fungsinya. Yang kedua, apakah biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan transportasi terhitung boros? Solusinya adalah dengan membuat RAB yang mendetail dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah aspek energi yang digunakan. Apakah bahan bakar yang digunakan sudah ramah lingkungan? Solusinya, mengalihkan penggunaan solar, pertalite, pertamax ke biodiesel, biobutanol, dan biogas. Selanjutnya, apakah bahan bakar yang digunakan terhitung murah bagi masyarakat? Solusinya dengan pemerataan harga bahan bakar di seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, material atau bahan yang diperlukan.
seperti bahan infrastruktur yang mudah rusak. Solusinya berarti pemilihan bahan yang cocok. Yang kedua, aspal yang mudah berlubang. Solusinya pemilihan dan penggunaan aspal yang baik. Aspek yang terakhir adalah dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, apakah sistem transportasi sudah ramah lingkungan, seperti tidak membuat kebisingan atau polusi udara. Solusinya adalah tidak menggunakan knalpot atau tambahan fisik pada kendaraan yang dapat menambah kebisingan. Kemudian, dapat menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan jika tidak akan berpergian pada jarak yang jauh. Yang kedua, apakah sistem transportasi yang berjalan dapat menimbulkan kemacetan? Solusinya adalah dengan mengupayakan agar pengendara tidak memberhentikan kendaraan sembarangan dan memasang rambu lalu lintas pada titik tertentu agar pengendara tidak seenaknya. Oke, lanjut ke pengamatan masalah krisis transportasi skala nasional. Kita lokasi yang diamati di Jalan Dipati Ukur yang arahnya mau ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau di Dago Cikapayang. Ada 3 aspek yang diamati. Pertama itu perubahan iklim, kedua ada kontur wilayah, dan terakhir ada potensi sumber daya alam. Nah, dari itu ada masalah-masalah yang muncul. Pertama dalam perubahan iklim, karena banyaknya pengendara, daerahnya jadi lebih pekat dengan polusi. Ini akan mempengaruhi pada suhu atau suhu bumi ya. Polusi di bumi itu akan mempengaruhi pada suhu bumi dan akan merusak atau mengganggu perubahan iklim, akan menyebabkan perubahan iklim. Lalu masalah yang muncul pada kontur wilayah itu tidak ada sejauh ini jalannya rata dan tidak ada gangguan. Lalu pada aspek potensi sumber daya alam, masalah tidak ada masalah tetapi menjadi tempat wisata kota. Strateginya penggunaan lahan pada perubahan iklim ini menjadi tempat wisata kota yang sudah saya katakan. Lalu kontur wilayahnya berada sedikit ke atas dari kota atau lebih tinggi dari kota Bandung, dan suhunya ini sangat dingin atau bisa disebut adem dan cocok sekali menjadi tempat wisata. Lalu strategi untuk potensi sumber daya alam membuat tempat wisata kota. Lalu ada strategi pengiriman di perubahan iklim itu berkendara saat cuaca yang bagus dan kontur wilayah tidak ada masalah pada aspek ini. Dan potensi sumber daya alam, strategi pengirimannya tambah lagi transportasi umum. Karena yang tadi saya katakan, ketika banyaknya transportasi pribadi maka akan lebih pekat polusi, akan menjadikan daerah yang adem ini menjadi daerah yang panas dan lembab. Terus harga pada semua aspek tidak dipatok. Lanjut ke identifikasi masalah lokal, masih di Jalan Dipati Ukur arah Insinyur Haji Juanda atau Dago Cikapayang. Aspek yang diamati pertama desain infrastruktur pada aspek sosial, kedua pemeliharaan infrastruktur pada aspek sosial juga, ketiga akses menuju jalan pada aspek sosial, dan dampak jalan untuk masyarakat ini ekonomi. Data primer dan data sekunder yang diperlukan adalah berapa daya tampung yang dapat ditampung oleh jalan transportasinya, tempat-tempatnya, dan kedua apakah masih layak digunakan. Lalu ada pada pemeliharaan infrastruktur, data primernya trotoar kurang baik, dan ketiga akses menuju jalan bisa melalui banyak jalan, keempat dampak jalan untuk masyarakat menjadi penghubung jalan. Nah, lalu pertanyaan untuk memperoleh data-data tersebut ada pertama, berapa pengendara yang dapat ditampung oleh jalan ini? Kedua, bagaimana keadaan jalan, apakah masih layak pakai? Ketiga, apakah ada akses ke jalan lain? Ini pada desain infrastrukturnya. Pada pemeliharaan infrastrukturnya, pertama, apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani infrastruktur yang rusak? Lalu aspek menuju lokasinya, bagaimana cara mengakses lokasi tersebut? Lalu pertanyaan keduanya, seberapa jauh lokasi? Pertanyaan ketiga, apakah jalan yang menjadi akses utama menuju lokasi tersebut aman? Nah, lalu pada dampak jalan untuk masyarakat, pertanyaannya adalah apakah bisa menggunakan jalan ini untuk menuju kemana saja di kota Bandung. Nah, itu sekian identifikasi masalah lokal di Jalan Dipati Ukur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, membangun ide dan solusi dari masalah lalu lintas kacau karena pengendara buta aturan lalu lintas. Pertama, identifikasi akar masalah. Di mana masalah tersebut terjadi? Masalah tersebut terjadi hampir di setiap jalan. Terus kapan masalah tersebut terjadi? Masalah tersebut masih terjadi dari dulu sampai sekarang. Berapa lama masalah tersebut terjadi? Masalah tersebut terjadi mungkin selama pengguna jalan tidak mentaati aturan lalu lintas. Terus bagaimana masalah tersebut timbul? Misalnya parkir di sembarangan gitu, parkir di bukan tempat parkir, belok sembarangan, belok yang harusnya belok ke kanan ini belok ke kiri. Terus apa penyebabnya? Kurangnya kesadaran pengguna jalan akan aturan yang berlaku dan ketidaktahuan pengguna jalan aturan rambu-rambu lalu lintas. Strategi penyelesaian masalah berdasarkan hasil identifikasi dari akar masalah. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui rambu-rambu lalu lintas yang merupakan hal yang penting. Ketika berkendara, kerap kali pengendara mementingkan kecepatan tanpa mempedulikan aturan lalu lintas. Nah, hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar lebih mentaati aturan lalu lintas? Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengenalkan dan memberi arahan pada pengendara mengenai tiap-tiap rambu yang ada di jalan serta memberitahukan dampak yang akan ditimbulkan apabila rambu tersebut dilanggar. Edukasi dapat dilakukan melalui video, penyebaran poster, dan menggunakan fasilitas Instagram berupa postingan untuk melakukan pengedukasian. Dapat pula dilakukan dengan mengadakan seminar khusus yang diselenggarakan bersama Polantas. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut, pertama kita mengedukasi lewat poster gitu dari postingan-postingan Instagram. Jika pengguna jalan dia sudah sadar akan salahnya, sudah gitu beres. Terus jika si pengendara belum sadar, kita akan mengedukasi lewat video gitu. Terus jika dia belum sadar juga, kita akan mengedukasi lewat sosialisasi. Nah, jika belum sadar juga, kita akan mengedukasi dengan memberikan pemahaman potensi-potensi bahaya yang akan terjadi di jalan. Untuk video masalah dan video solusi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari identifikasi akan masalah yang tadi sudah dijelaskan, inilah yang menjadi gambaran permasalahan transportasi yang kelompok kami ambil. Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di sekitar kita, dan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan banyak hal, seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menimbulkan polusi, dan mengakibatkan kerusakan sarana prasarana di jalanan. Lalu apa yang menjadi penyebab dari permasalahan ini? Hal ini tuh dapat terjadi karena kurangnya kesadaran pengendara akan aturan ataupun rambu-rambu di jalan yang berlaku, serta pengetahuan yang minim akan aturan yang ada di jalan. Lalu apa yang menjadi faktanya? Berikut adalah fakta-fakta yang kami temukan mengenai pelanggaran lalu lintas. Dan apa saja sih yang termasuk dalam pelanggaran lalu lintas? Yang pertama adalah melawan arus. Yang kedua adalah tidak menggunakan safety belt. Selanjutnya adalah tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Dan parkir yang sembarangan. Jadi itu adalah gambaran masalah mengenai pelanggaran lalu lintas. Ya, selanjutnya adalah solusi. Berikut salah satu solusi dari kami.
Ya, tadi itu adalah salah satu contoh solusi dari kami, yaitu mengedukasi para pengguna jalan atau masyarakat melalui video. Ya, tadi itu video mengenai rambu-rambu jalan yang ada. Dengan adanya solusi ini atau pengedukasian ini ke masyarakat, kemungkinan besar dan berharap masyarakat itu mengetahui aturan-aturan yang ada di jalan dan menaati aturan-aturan yang ada. Karena kemungkinan besar dan keadaan yang sebenarnya juga begitu. Masyarakat atau pengguna jalan melakukan pelanggaran karena tidak tahu ataupun tidak mentaati rambu-rambu jalan yang ada. Dan mungkin kedepannya kami juga akan melakukan solusi dan pengedukasian melalui banyak platform, bisa menggunakan Instagram dan yang lainnya. Kami juga akan menggunakan poster dan video ataupun yang lainnya. Dan kemungkinan kami juga tidak akan membahas tentang rambu-rambu jalan saja, karena peraturan-peraturan di jalan itu tidak hanya rambu-rambunya, tetapi banyak itu. Peraturan-peraturan lalu lintas itu banyak, tidak hanya rambu-rambu jalan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Ya, di sini kami kan memilih masalah yaitu lalu lintas kacau karena pengendara buta aturan lalu lintas. Ya, jadi sebenarnya masalah-masalah transportasi atau masalah yang ada di jalanan itu tidak hanya berada di transportasinya saja gitu, tetapi dari orangnya pun juga bisa ada masalahnya gitu. Ya, seperti yang kami ambil ini adalah masalah bagaimana pengendara itu menjadi pengacau lalu lintas di jalanan gitu. Kemungkinan besar karena mereka tidak tahu ataupun mereka tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Nah, masalah ini juga berdampak tidak hanya kepada pengendara yang melakukan kesalahannya saja, tetapi berdampak juga kepada pengendara yang lain, yang bahkan pengendara yang lain itu tidak melakukan kesalahan, tapi dia mendapatkan dampak dari kesalahan ini juga. Contohnya adalah kecelakaan ataupun macet di jalanan gitu. Dan banyak juga kesalahan atau masalah yang ada seperti parkir sembarangan, belok sembarangan, dan tidak mentaati atau mengikuti aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Nah, solusi yang kami ambil ini yang intinya itu adalah mengedukasi masyarakat. Karena dengan mengedukasi atau memberitahukan aturan-aturan lalu lintas ini, kemungkinan besar masyarakat berubah dan menaati aturan-aturan yang ada. Di sini juga kami sudah berpikir bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja, karena kemungkinan besar masalah ini adalah masalah yang besar gitu. Karena tidak hanya dari satu pihak saja masalah ini bisa selesai, tapi harus ada dari pihak lainnya juga, dari pihak pengendara juga, yang dimana pengendara itu harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Dengan begitu masalah ini pun bisa selesai. Dan sebenarnya memang masalah ini juga terus dari dulu selalu digempor-gemporkan dalam penyelesaiannya dari pihak kepolisian ataupun masyarakat yang lainnya. Nah, dari sini kelompok kami ingin menyelesaikan masalah ini dan ingin ikut adil menyelesaikan masalah ini walaupun tidak begitu besar dampaknya ke dalam masalah ini. Tetapi kami ingin setidaknya ada beberapa masyarakat yang berubah, yang dari sebelumnya melanggar peraturan lalu lintas menjadi taat peraturan lalu lintas. Ya, mungkin segitu dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.